Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asama man ta'afil hadrati warhama man istabali hikmati alladzi la yahmaduhu hamidun illa bila hikmati ahmaduhu mu'atarafan bil azmi an ikhdari abadiyati ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul Jalali wal Ihsani idhamun li rububiyyah wa asyhadu anna Muhammadan khatama risalatihi wa nubuwiyyah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bidawami ilmihil karim ya hadiri wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah khotib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa kini kita berada di akhir, yaitu bulan Syawal 1445 Hijriah. Dan bulan Ramadan sudah meninggalkan kita kurang lebih 23 atau 24 hari yang lalu. Tanpa adanya kepastian apakah di tahun mendatang ini kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan atau kita tidak berjumpa dengannya. Mengapa keutamaan-keutamaannya, yaitu menggapai keutamaan Ramadan, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya? Ataukah justru Allah telah memanggil kita? Kita juga tidak pernah tahu, ma'asyiral muslimin, dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah ataupun tidak. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian ulama salafus soleh, yaitu para ulama zaman dahulu, berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Lalu dari Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah perkataan ulama yang disimpulkan oleh, yaitu Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yaitu dari tafsir surat Al-Lail. Kaidah ini juga disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka berkata, inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, berarti tanda suatu amalan itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, dan tanda suatu amalan tidak diterima adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan selanjutnya. Kenyataan, ma'asyiral muslimin, kondisi kita, yaitu dalam beribadah kita ini akan ditemukan beberapa kenyataan pada kebaikan, yaitu pada kebanyakan kaum muslimin setelah Ramadan. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, tidak usah melihat orang lain. Kita tanya pada diri kita sendiri, kita raba selama setelah Ramadan Syawal ini, kita raba diri kita. Malas mengerjakan sholat 5 waktu, lebih-lebih lagi untuk sholat subuh, karena pada Ramadan ma'asyiral muslimin tidak lagi punya kebiasaan, yaitu makan sahur. Ini terjadi pada diri kita apa? Padahal ma'asyiral muslimin, sholat adalah suatu kewajiban yang mesti diperhatikan. Terkhusus lagi yaitu sholat subuh. Jika dijaga dengan baik,
maka akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa sholatun asqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihi ma la tuhalatuhuma walau hayat. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil melangkah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, mari kita lihat masjid-masjid yang ada di sekitar kita, musola-musola yang ada di sekitar kita. Ini mulai sepi apa tidak? Mulai sepi, bahkan tidak sedikit yang tidak ada kumandang adanya. Ma'asyiral muslimin, perhatikanlah kisah cerita ada seorang laki-laki buta mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Kemudian pria itu meminta pada Rasulullah SAW agar diberi keringanan untuk sholat di rumah. Pada mulanya Nabi SAW memberi dia keringanan, namun tatkala dia hendak berpaling, beliau SAW ini memanggilnya lantas berkata pada seorang buta tersebut, hal tasma'u linida fi sholat, apakah engkau mendengar azan ketika sholat? Laki-laki ini tersebut menjawab iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wajib penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, kalau seorang yang buta saja tetap diwajibkan sholat berjamaah di masjid, bagaimana dengan kita dalam keadaan sehat, badan dan penglihatan pun masih normal? Apakah kita akan kalah dengan orang yang buta tersebut? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Instruksi yang ketiga yaitu sholat malam. Sekarang banyak di antara kita ini enggan untuk mengerjakan sholat malam. Padahal di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, kita ini tak pernah absen yaitu sholat tarawih. Coba mari kita perhatikan, ada orang yang tidurnya sampai subuh tiba, ia tidak bangun untuk sholat malam. Nabi SAW mencelanya ketika itu dengan mengatakan, dzalika syaitanu bala fi udunaihi, kata Rasulullah. Demikianlah setan telah mengancingmu, telah mengancing kedua telingamu, yaitu hadis riwayat An-Nasai. Juga Nabi SAW mencela pula orang yang dahulu rajin sholat malam, namun sekarang ia meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As rahimahumullah, Rasulullah berkata, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila wa taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si A. Dulu ia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang ia tidak mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin, inilah kenyataan yang kita hadapi, yaitu pasca Ramadan, yang menjadi PR kita semuanya, khususnya yang hadir di Masjid Raudhatul Mukarramin ini. Sekali lagi, mari kita introspeksi diri kita. Apakah jamaah kita tetap? Apakah sholat lail kita tetap? Apakah tadarus Quran kita tetap? Apakah jamaah yang kita lakukan, sodako yang kita lakukan itu tetap? Dalam arti seperti Ramadan kemarin? Ataukah sekarang malah menurun? Karena yang harus kita ingat, iman adalah layakul iman, ada kalanya itu bertambah dan ada kalanya berkurang. Apakah kita akan berkurang setelah Ramadan? Ini yang menjadi PR kita semua. Mari kita semangatkan bulan-bulan di luar Ramadan sebagaimana kita berada di bulan Ramadan. Semoga ma'asyiral muslimin kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita lebih giat lagi untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dan perintah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalallahu yakum minal faizina wal aminin wa taqallana wa iyyakum fi zamatil ibadi sholihin wa qad qala ta'ala fi kitabil karim man 'amala sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyahu hayatan thayyibah qulubbi fi warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwal ashkuru wa anamu anna amarakum bi amrin 'azim amarakum bis sholati wassalamu 'ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma irfa' 'annal bala wal qala wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghy was suyub wal mukhtalifat asyadaidan mihan ma dara min hawa ma batam min baladina hada khassah wa min buldani muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la tadhkurullahi akbar.